Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfita Abdullah, saya dari kelas A. Baik, di sini akan menjelaskan tentang industri kertas. Nah, pengertian dari kertas. Kertas merupakan bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemilosa. Kertas dikenal sebagai media untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas, misalnya kertas pembersih atau tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, ataupun toilet. Kemudian bahan-bahan pembuatan kertas. Yang pertama jenis bahan mentah. Bahan-bahan pembuatan kertas dari 3 komponen, yaitu bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pelengkap. Bahan baku adalah bahan utama dari pembuatan kertas. Dua, bahan baku. Bahan baku kertas dari tanaman yang banyak mengandung serat seperti jerami padi, bombo, tebu, rumput-rumputan, jute, manila, rosella, murbai, wapas, lena, dan jenis tanaman-tanaman lainnya yang cukup banyak tersedia di alam. Batang-batang kayu pun bisa digunakan sebagai bahan baku. Nah, bahan pembantu. Ada 4 jenis yang digunakan dalam pembuatan kertas. Yang pertama adalah air bersih, dan selebihnya adalah bahan-bahan kimia berbeda-beda peranannya. Tidak semua bahan-bahan kimia ini dipergunakan sekaligus, tetapi tergantung kepada jenis kertas yang diproduksi. Nah, bahan pelengkap ada 2 macam. Bahan pelengkap yang digunakan dalam industri kertas ini adalah bahan-bahan seperti bahan pengisi, kaolin, tanah diotemeak, gips, kapur magnesit, bahan perekat, perekat arpus, perekat hewani, perekat tepung kanji. Nah, pembuatan kertas. Nah, tahap utama dari proses sederhana dalam pembuatan pulp atau kertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembuatan pulp dimulai dari penyediaan bahan baku dengan cara mengambil dari hutan tanaman industri, kemudian disimpan dengan tujuan untuk pelapukan dan persediaan bahan baku. Kayu yang disiapkan diolah ini disebut dengan long. Kedua, pembuatan pulp pada pulper. Dalam tangki pencampur, pulper dicampur dengan air menjadi slurry. Slurry kemudian dibersihkan lebih lanjut dan dikirimkan ke mesin kertas. Bahan baku dimasukkan ke dalam pulperi untuk definversion dan mempercepat heating serta febrilisation dikarenakan pemekaran serat. Ketiga, cleaner. Proses pemutihan untuk tipe pulp craft dilakukan dalam beberapa menara, di mana pulp dicampurkan dengan berbagai bahan kimia. Kemudian bahan kimia diambil kembali dan pulp dicuci. 4. Pemurnian. Pulp dilewatkan plat yang berputar pada alat pemurnian bentuk disk. Pada proses mekanis ini terjadi penguraian serta serat pada dinding selnya, sehingga serat menjadi lebih lentur. Kelima, pembentukan. Selanjutnya proses dilakukan dengan proses staging dan pewarna untuk menghasilkan spesifikasi kertas yang diinginkan. 4. Pengepresan. Lembar kertas kering dihasilkan dengan cara pengepresan lembar, diantaranya silinder pada kalender straw. 7. Pengeringan. Sebagian besar air yang terkandung dalam lembar kertas dikeringkan dengan mengolahkan lembaran pada silinder yang berpemanas uap air. 8. Silinder starch. Tahap akhir dari proses pembuatan kertas dilakukan pada silinder starch yang terdiri dari beberapa pasangan silinder dengan jarak tertentu untuk mengontrol ketebalan dan kehalusan hasil akhir kertas. 9. Pulperil. Bagian ini merupakan tahap akhir dari proses pembuatan kertas, yaitu pemotongan kertas dari gulungannya. Pada bagian ini kertas digulung dalam gulungan besar, dibelah pada ketebalan yang diinginkan, dipotong menjadi lembaran, dirapikan, kemudian dikemas. Nah, limbah hasil pengolahan produksi kertas dan pengolahannya. Beberapa limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan kertas antara lain adalah effluent atau limbah cair, kedua padatan tersuspensi yang terdiri dari partikel kayu, serat, pigmen, debu, dan sejenisnya. Ketiga, senyawa organik. Keempat, limbah cair yang berwarna pekat. Kelima, bahan organik yang terlarut dalam NaOH. Keenam, limbah panas. 7, mikroorganisme seperti bakteri coliform. Ke-8, partikula. Ke-9, abu dari pembakaran kayu bakar. Ke-10, partikula zat kimia yang terutama yang mengandung Na dan Ca. 11, gas sulfur yang berbau busuk. Ke-12, oksigen sulfur dari pembakaran bahan bakar fosil.
Ke-13, uap yang akan membahayakan karena mengganggu jarak pandang. Ke-14, solid phosphate. Ke-15, sludge gas dari pengolahan limbah primer dan sekunder. Ke-16, limbah padat seperti potongan kayu. 17, proses dan bahan yang digunakan secara sejenis limbah. Ke-8, itu chemical proofing. 9, bleaching pemutih klorin. Ke-20, paper making pigment. 21, pelapisan dan pewarna tinta. Dan yang terakhir, pembersihan tetrachloride filament. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.